di rumah sakit umum itu, TCM, supaya nanti kalau nanti ada yang swab itu, ya kita tidak kirim ke Kupang lagi, itu bisa laksanakan di rumah sakit umum daerah. Saya memakai untuk rinciannya saya tidak hafal. Tapi itu transparan sebenarnya gitu. Jadi kita mengalokasikan juga ini, itu ada arahan dari SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kalau kami tidak mengikuti standar SKB itu, kami tidak bisa ditahan. Kami punya pemerintah atau anggaran pemerintah daerah ini tidak dikirim dari pusat. Jadi kemarin kami menyimpang sedikit, 3 bulan anggaran dana alokasi umum untuk Kabupaten Manggarai itu ditahan karena tidak memenuhi standar mereka 60% kita punya geseran ini. Karena sudah ini yang kita buat ini sudah mengikuti standar-standar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Saya kira itu. Ya, sebelum lanjut. Masih ada yang sedikit, Pak. Terkait pernyataan soal kriteria yang berhak untuk terima ini bantuan, bahwa tadi dinyatakan dengan jelas ini terkhusus untuk mahasiswa yang sekarang ini tidak ada di daerah. Artinya mereka masih ada di rantauan. Nah, pertanyaan saya, yang hadir saat ini menyuarakan itu adalah orang-orang yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, maksud saya, ada tidak partisipasi atau bentuk dukungan daripada pemerintah daerah untuk teman-teman yang ada di sini? Nah, yang Bapak maksudkan tadi itu artinya kami yang hadir saat ini tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu terkait teman-teman yang sekarang ini ada di Kabupaten Manggarai Barat. Karena kalau kita bicara soal dampak COVID, kami yang hadir di sini juga dampak COVID. Begitu. Jadi tidak terlalu bagus menurut kami kalau misalkan dana yang dianggarkan itu hanya untuk teman-teman yang saat ini masih ada di rantauan. Tolak ukurnya apa? Kenapa sampai mereka saja yang diberi dana itu? Apa tolak ukurnya? Sementara yang suarakan ini di sini ya jelas teman-teman yang hadir di bawah, bukan teman-teman yang di sana kemudian ke sini cuman untuk itu, tidak. Itu mungkin bisa dijelas dulu, Pak. Ya. Jadi begini, ini kan tadi saya sudah jelaskan, ini kriteria yang disusun untuk memenuhi persyaratan sasaran penerima bantuan itu, dan kami harus membuat itu. Dan kemarin itu kan kalau kita pikir yang pulang itu kan bersama orang tuanya, dan mungkin juga ada orang tua yang pulang ini sudah tertangani di KKM. Yang kita tangani adalah orang-orang yang tidak pulang dan artinya berada di tempat kuliah di sana, dan dia masih mahasiswa aktif, orang tuanya adalah orang Manggarai Barat. Ini kita sedang ajukan untuk mendapatkan legal standing dari kejaksaan. Makanya kami tidak berani keluarkan ini kalau belum mendapatkan itu. Itu saja. Ya. Kalau tawaran kami dari teman-teman mahasiswa itu soal kriterianya tidak usah dimasukkan, ini kan mau diajukan nanti soal kriterianya. Sudah diajukan juga. Sudah. Lalu apa nanti untuk teman-teman yang di sini yang di soal, artinya di kriteria itu saja itu sudah jelas menjelaskan bahwa kami yang hadir di sini, yang hadir orasi hari ini itu tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah daerah. Kalau mengikuti soal kriteria itu tadi, itu jelas. Silakan, saya kira saya sudah jawab itu ya. Ya, mungkin saja. Jadi yang pertama bahwa
kurang lebih beberapa minggu lalu dari pemerintah desa meminta data kepada teman-teman mahasiswa, dan itu belum ada kejelasan dari pemerintah desa sendiri terkait dengan tujuan data ini. Nah, walaupun secara tidak langsung teman-teman mahasiswa sudah tahu ini untuk bantuan yang pertama. Dan yang kedua, saya bisa katakan ada miskomunikasi dengan instansi terkait dalam hal pendataan dengan pemerintah desa. Kenapa? Pemerintah desa sudah menyampaikan ataupun tidak menyampaikan secara spesifik bahwa bantuan ini khusus mahasiswa di rantau, tapi mereka menyampaikan, saya tidak katakan pemerintah desa, artinya mungkin di sini ada miskomunikasi terkait dengan siapa-siapa saja yang menerima bantuan ini. Ya, artinya asumsi teman-teman mahasiswa setelah dimintai data-datanya, asumsinya otomatis, oh kami terima bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kriteria tadi bahwa yang mendapatkan bantuan yang di rantauan dan statusnya mahasiswa, pertanyaannya, kenapa teman-teman yang hari ini stay di rumah ataupun di kampung Manggarai Barat itu dimintai datanya? Untuk apa itu data? Jangan sampai ini pikiran-pikiran yang mungkin saya katakan negatif dari saya, itu sebatas pendataan dan guna untuk bahan laporan. Ya, itu mungkin pikiran-pikiran negatif saya, dan harapannya untuk tidak begitu. Dan yang kedua, pendataan ini jika memang alasannya tadi yang dirantau tidak menerima, yang dirantau menerima dan yang di kampung itu menerima, pertanyaannya, bisakah dari instansi terkait dengan masalah membuat kriteria tadi menjelaskan sespesifik mungkin? Mohon maaf, saya pribadi di sini datang untuk KKN. Artinya bukan alasan untuk pulang kampung. Bisa dikatakan berarti saya sedang berada di rantauan hari ini. Yang walaupun saya tidak langsung hari ini saya sedang berada di sini. Status saya datang ke sini di samping mungkin corona itu soal kedua bagi saya. Mungkin sebagai mahasiswa yang KKN. Ya. Mungkin itu dari saya pribadi. Ya, kembali ke Pak Sekda. Ya, saya pikir kriteria yang ada saat ini seperti yang saya jelaskan gitu, yang ada di tempat kuliah, aktif kuliah, dan orang tuanya adalah orang Manggarai Barat asli dan berada di Manggarai Barat. Jadi tentu diskusi hari ini apa yang menjadi disampaikan, dan memang yang baru ini Pak Kadis Sosial yang orang KKN ini tidak sengaja pulang. Ya kan itu maksudnya kan, karena itu bukan untuk berlibur kan. Saya pikir ini kriteria baru lagi nih. Tapi yang kami selesaikan dan tinggal menunggu legal standing dari kejaksaan itu yang saya sudah sampaikan. Jadi sebenarnya adik-adik kalau selama ini yang demo ini kan baru teman-teman kan. Tapi yang komunikasi dengan kami ini itu juga ada yang langsung, ada grupnya dari Surabaya, ada grupnya dari Malang, ada grupnya dari Jogja yang menyampaikan ide-ide walaupun tidak cara begini ya. Tapi mereka secara ini juga menyampaikan saran-saran lewat PA, bahkan dengan Pak Bupati juga ada diskusi juga. Jadi beda-beda cara gitu, tapi sama lah gitu. Jadi mungkin adik-adik ini dengan cara begini, tapi dari kelompok-kelompok lain yang disampaikan kepada kami itu ada aspirasi-aspirasinya. Makanya tadi saya bilang ada juga data langsung, nah, itu karena mereka punya aspirasi itu yang pulang itu. Saya sedikit Pak. Mungkin supaya cepat selesainya ini diskusi audiensi, saya kira harus ada pernyataan sikap daripada pemerintah daerah terkait teman-teman yang sekarang ini terdampak COVID, kemudian mereka ada di Kabupaten Manggarai Barat. Yang tadi dibicarakan itu adalah soal teman-teman yang ada di rantauan. Nah, paling tidak kami minta kepada pemerintah daerah untuk
kebijakannya. Kami minta sebagai anak, sebagai putra asli Manggarai, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar setidaknya kami sebagai mahasiswa yang ada di Manggarai Barat ini yang sekarang stay di sini itu juga harus ada anggarannya, supaya tidak ada semacam kecemburuan. Tolak ukurnya juga menurut kami belum jelas. Jadi makanya saya minta dengan hormat wakili teman-teman Aliansi Mahasiswa Semabar minta kebijakan kepada pemerintah daerah agar mengindahkan soal dana untuk teman-teman yang sekarang ini mahasiswa kemudian stay di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi mohon ini didengar dan mohon ini juga diindahkan. Terima kasih. Ya, saya pikir ya kita sharing ya. Saya pikir bukan pemerintah daerah yang membuat pernyataan sikap, tapi adik-adik yang bikin pernyataan sikap untuk menjadi masukan bagi kami gitu. Jadi kami tidak bikin pernyataan sikap lagi gitu. Tapi kalau adik-adik mau bikin pernyataan sikap tentang apa-apa yang mau diinginkan, ya nanti serahkan ke kami. Saya kira begitu. Mungkin saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sikra tadi itu, bahwasanya teman-teman mahasiswa yang menyatakan pernyataan sikapnya, tuntutannya kita sudah jelas di sini, bahwasanya tuntutannya kita ada dua terkait dengan transparansi anggaran COVID untuk mahasiswa dan menggratiskan rapid test. Dan terkait dari permintaan dari Pak Sikra tadi, mungkin itu bukan pernyataan dari kami. Kita sudah ada tuntutan, tidak ada pernyataan lagi. Tuntutannya kita, jawabannya apa gitu? Kayak gitu Pak. Saya kira saya sudah menyatakan dengan jelas tadi, rapid test di fasilitas kesehatan pemerintah gratis, tidak dipungut biaya, kecuali pemerintah menjalankan peraturan daerah yang disebut retribusi tadi itu. Itu kalau kami tidak lakukan, nanti kami disalahkan. Jadi itu soal rapid test, saya kira selesai itu ya, jangan ngomong lagi rapid test itu. Jadi sudah berapa kali saya sampaikan itu. Ya, sebentar maaf Pak. Jadi ya memang sebenarnya untuk terkait dengan masukan dari saudara tadi membutuhkan waktu yang tidak hari ini begitu, artinya membutuhkan rapat internal dari pemerintah daerah juga. Mungkin ini sama, ini sifatnya masukan dan mohon pertimbangan dari instansi terkait bahwa jika memang teman-teman mahasiswa bantuannya yang hari ini di Manggarai Barat tidak mendapatkan bantuan, mungkin yang poin 2 tentang rapid test harapannya untuk menggratiskan rapid test tersebut. Ya, mungkin itu bukan saya. Artinya ya bukan berarti kami harus menunggu jawabannya hari ini begitu Pak. Ya, terima kasih. Tidak, kalau rapid test kan saya sudah jawab juga itu. Rapid test itu gratis, kecuali retribusi yang diamanatkan oleh peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat yang besarnya tadi di bawah 10.000 itu. Karena kalau kami itu tidak tarik, itu nanti kami juga dimasalahkan, karena itu istilahnya retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas pemerintah. Maksudnya yang sudah ditetapkan ini, saya tidak mungkin dong pernyataan ya rapid test tidak ada retribusi, itu nanti saya dihujat melanggar peraturan daerah saya itu loh. Ya, teman-teman juga harus paham dengan ini. Kalau misalkan soal retribusi saja yang disampaikan soal 10.000, kira tidak ada ada masalahnya sekarang itu nominalnya mencapai 350. Nah itu sekarang menjadi keluhan di masyarakat. Kalau misalnya 7.000 ya sudah, mungkin hari ini soal poin kedua yang masuk dalam perjalanan kami itu kami tidak masukkan. Ya, itu kan di fasilitas kesehatan swasta dan itu kami tidak, karena mereka bisnis di sana.
Ya, Pak. Makanya tadi disampaikan di awal disampaikan tadi itu harus ada transparansi soal dana anggaran ini. Ada sisanya tidak? Kalau misalkan ada, ini kita tawarkan ini. Kalau misalkan ada tawaran dari bantuan COVID ini, nanti kita alokasikan ke swasta. Ini bentuknya tawaran ini, Pak. Kita alokasikan ke swasta. Ini juga merupakan salah satu bentuk partisipasi daripada pemerintah daerah untuk teman-teman dan masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi kalau misalkan tanggung jawabnya ini kepentingan dari swasta, nah saya kira sisa dana itu nanti yang mungkin harus ada transparansinya sisa berapa, kemudian dialokasikan kepada pihak swasta, sehingga nanti yang 350 itu tidak dibayar lagi, kita cuma bayar retribusinya saja. Ya begitu adik. Tadi kan saya sudah jelaskan mengenai kondisi rapid test, bahannya yang tadi kan saya sudah ngomong di sini juga. Jadi ini barang juga, ini barang langka saya bilang tadi kan. Jadi ketersediaannya juga ada. Ini sebetulnya kalau barangnya tidak langka, saya pikir di 22 puskesmas itu, 21 puskesmas kita dengan di rumah sakit umum ini masih bisa melayani semua orang. Gitu. Nah ini kalau mereka itu kan ada jalur bisnisnya, gitu. Makanya mereka masih tersedia. Dan ini bukan soal ini juga, uang tidak ada gitu. Tapi kalau begitu kita minta di perusahaannya itu sudah tersebar kemana-mana. Gitu. Dan pemerintah pusat juga mengatur itu distribusinya, jangan sampai dengan uang banyak suatu daerah dia koop semua yang mati daerah lain. Gitu. Jadi mungkin agak susah berpikirnya gitu. Tapi ini yang saya sampaikan bahwa semua kemarin itu Pak, APD, bahan apa begini juga langka. Jadi kalau Pak sudah mau kondisi berapa bulan ini kita baru punya alat TCM untuk melakukan tes swab itu. Itu karena alatnya juga yang istilah cateringnya, alatnya kita sudah lama, tapi cateringnya itu yang langka. Bukan apa-apa, ini kita baru di drop gitu. Kalau kami cari sendiri tidak mungkin. Jadi ini bukan dan idenya bagus yang tadi bagaimana kita subsidi ke swasta kan gitu. Itu maksudnya kan supaya orang masuk ke sana pun sama saja harga perlakuannya dengan pemerintah. Bagus idenya gitu. Tapi ini barang kan bukan soal pelayanan di vaskesnya yang jadi soal keberadaan barang ini juga yang tadi ini. 21 puskesmas kita dengan rumah sakit masih mampu kok. Yang penting barangnya ada. Tadi kan saya bilang stoknya itu kadang-kadang ada, sedang, dan untuk ini saya kira stok tertinggi ini Pak. Selama COVID ini yang ada 1000-an lebih ini. Oh iya Pak. Biasanya kami hanya di drop 200-an. Oh iya Pak, maksud Pak. Kalau memang seperti itu, uangnya saja dibuangkan saja untuk teman-teman yang ada di sini. Kalau alasannya itu soal bahan yang kurang atau alatnya yang kurang. Bagaimana maksudnya diuangkan? Maksud saya begini, kita dikasih saja uangnya kepada mahasiswa di sini, nanti mahasiswa di sini yang bayar langsung kan? Iya. Karena ini jelas, Pak. Sudah stop ngomong. Jangan ajar hal yang tidak betul ya. Kami ini pemerintah bekerja berdasarkan aturannya ada. Cukup jangan bikin ide yang apa begitu. Paling tidak, Pak. Tidak, paling ya, tidak. Ada bantuan teman-teman itu intinya. Saya sudah bilang tadi forum kita ini bagus. Kami terima pendapat teman-teman ini. Tapi kan tidak mungkin kami bilang kau punya pendapat iya gitu. Itu ada tahapan-tahapan yang kami harus pelajari gitu. Kira-kira mana hal yang masih ada peluang, tapi kalau tidak ada ya mohon maaf gitu toh. Bukan berarti ini gitu. Masa kami kasih uang masing-masing mahasiswa ini untuk beli rapid test gitu tidak. Kami ditangkap hari itu memang oleh kejaksaan oleh bapak ini. Bisa gitu ya. Ngomong yang fair lah gitu. Kalau ini sifatnya tawaran. Silakan. Saya ini orang yang sama silakan fair. Dari segala arah tidak bisa
masuk soal tawaran kami, kami kembalikan ke pemerintah daerah saja. Kira-kira bentuk partisipasi kepada kami ini apa? Jangan sampai ada semacam kecemburuan nanti kepada teman-teman. Yang di sana dapat bantuan dana COVID, kami yang di sini tidak dapat bantuan. Padahal sama-sama dapat COVID, itu saja poin intinya, Pak. Ada bentuk partisipasi kepada teman-teman yang hadir di sini. Itu saja, Pak. Entah itu nanti mekanismenya lewat penggratisan rapid test, atau misalkan ada bantuan juga untuk kita, ya kita tunggu. Yang jelas harus ada bentuk partisipasi daripada pemerintah daerah. Baik, ide itu ide bagus sekali. Hanya menurut saya kan tidak bisa diskusi dan tidak juga menjanjikan, karena pada akhirnya ya kita ada hitung-hitungan berapa uang yang ada, bagaimana kriterianya, kan gitu. Kalau uang kita tidak terbatas kan, ya mungkin kita tidak pasang kriteria lagi kan. Dan alat untuk orang mengetahui bahwa apakah program kita ini penyaluran dana ini betul atau tidak, ya karena ada kriteria-kriteria yang dibuat itu. Tidak, memang ya kalau ya susah sih. Saya juga mungkin ya namanya pasti ada saja, setiap kebijakan itu pasti ada yang setuju, tidak setuju, senang, tidak senang. Tapi ini risiko harus kita ambil keputusan. Kalau masalahnya ini, jangan sampai, saya yakin kalau misalkan ini bukan sifatnya mengancam, kita baca saja. Kalau misalkan ini tidak digunakan, artinya tidak ada bantuan untuk teman-teman mahasiswa yang stay di sini. Saya kira teman-teman semua sangat kecewa karena sebelumnya sudah ada indikasi semacam harapan. Lewat apa? Lewat pendataan. Jadi tidak ada penjelasan bahwa kamu yang stay di sini yang dapat atau kriteria itu langsung masuk. Tidak ada, belum ada. Di data seluruh semua, sehingga setiap mahasiswa merasa bahwa seakan-akan ada harapan bentuk partisipasi daripada pemerintah. Jadi nanti sedikit tidak bagus menurut saya, ketika kemudian tidak ada realisasinya. Ini kan judulnya tidak ada realisasi daripada pemerintah daerah. Nah, takutnya teman-teman nanti kembali melakukan orasi atau demonstrasi ketika kemudian poin ini belum mereka dapat. Karena jelas pendataan itu didata, artinya ada anggaran, ada harapan kepada teman-teman mahasiswa saat ini. Itu mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh bapak-bapak tadi. baik, terima kasih. Ini masukannya. Saya karena dari bahas. Waalaikumsalam. Kami ada di sini karena tentu kami menulis meminta bantuan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah. Tapi karena kriteria dari kita yang menerima bantuan itu yang di luar Manggarai Barat. Oke, kalau kita datang di sini bahwa kami juga di sini itu ada istilah kuliah dari kuliah online. Kami butuh uang dan sebagainya. Dan itu sama saja dengan kondisi teman-teman yang dari luar. Mungkin teman-teman yang dari luar tidak kesini juga itu tidak makan biaya. Kami dari sana itu makan biaya itu kembali ke Manggarai Barat. Itu dari saya sekiranya agar pemerintah dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu mempertimbangkan hal ini. Ini harapan besar kami, bukan kami di sini untuk mengemis, tapi ini kayak kami di sini hadir sudah diberi harapan palsu, itu istilahnya, karena tidak sesuai dengan pendataan yang didata oleh pihak desa. Baik, terima kasih. Saya kira sama tadi apanya. Saya tidak jawab masukan. Masih ada? Mungkin jawabannya memang tidak bisa diiyakan atau ditidakkan saat ini. Tetapi mungkin bisa Bapak gambarkan terkait usulan kami tadi. Maksudnya fotonya lah bagaimana supaya nanti ada bahan poin yang kami sampaikan kepada teman-teman kami di luar. Karena kalau misalkan
kami sampaikan kepada teman-teman, pasti teman-teman yang hadir di bawah ini akan menolak. Mungkin ada gambaran fotonya dulu supaya kami bisa yakinkan teman-teman. Jadi sampai sekarang yang bisa saya jelaskan seperti tadi, bahwa kami sudah kriteria dan syarat-syaratnya kita sudah ajukan ke Syukur untuk mendapatkan registrasi. Jadi saya tidak bisa membuat janji-janji dan saya tidak bisa mempengaruhi untuk mendapatkan registrasi itu. Jadi nanti kalau saya ngomong nanti wartawan kata nanti yang lain bilang wah ini tidak bisa menjual. Tapi saya pikir tadi yang adik-adik sampaikan sudah. Mudah-mudahan adik-adik paham lah kalau saya tidak bisa mengatakan Apa mah dinas kesehatan? kan kami sudah pada tahap menyerahkan. Jadi kalau kami ngomong lagi yang lain nanti kami di luar menjual. Silakan. Apa ya dinas kesehatan? Keras. Cek setelah sektor ya Pak. Pertama kawan juga memang ada suatu pertanyaan bahwa untuk mengiya dan tindakan seperti itu ya tahap juga. Jadi mungkin ada semacam informasi selanjutnya terkait dengan tadi masukan dari iya dan tidaknya mungkin ada informasi di beberapa hari ke depan agar teman-teman tahu hasil audisi kami hari itu ataupun masukan dari kawan-kawan itu ini. Ya itulah. Ya sebenarnya usulan teman-teman itu tidak salah, tidak salah. Hanya kan kalau saya jawab yang lain di sini dengan yang kami sudah ajukan nanti kan tidak enak saya. Ini saya ngomong sudah fair nih kan, ngomong sudah fair. Sebenarnya saya tidak ngomong begitu, saya hanya bilang bahwa ya sudah. Tapi saya karena teman-teman mau diskusi dengan baik ya saya begitu ngomongnya. Saya mengerti dengan posisinya Bapak sebagai sekretaris daerah yang notabene yang mampu paling kebijakan itu dari Bapak Bupati. Nah, kita tunggu selanjutnya mekanisme selanjutnya dari Pak Sikta sendiri, bagaimana Pak Sikta membicarakan langsung ke Bapak Bupati ini tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Dan di sini juga kita dihadiri oleh Pak Dinas dari Dinas Sosial, PKO dan semuanya. Mungkin dari Pak Dinas Sosial mungkin ada pernyataan atau terkait dengan data-data kemarin itu supaya ini data-data ini kita informasikan ke teman-teman nantinya dari Dinas PKO atau Dinas Sosial. Kenapa data-data yang dari Dinas PKO itu lain dan Dinas Sosial itu lain? Baik, tadi kan saya sudah jelaskan gitu. Tapi kalau umpamanya Bapak-bapak hadis ini ada yang mau dijelaskan di luar yang saya sudah jelaskan, saya persilakan. Tapi kalau tidak ada ya itu. Kalau ada, gitu. Tapi jangan jelaskan lagi yang saya sudah jelaskan. Gitu. Itu nanti tambah panjang. Gitu. Saya sedikit Pak. Kalau misalkan seperti itu, kami butuh 1 minggu ke depan untuk menunggu jawaban dari Bapak terkait usulan kami. Ya ini masukan dari teman-teman bahwa kami akan siap 1 minggu lagi, saya catat gitu toh. Setidaknya ada jawaban. Saya kira mungkin bisa langsung nanti di tahun anggarannya sekarang tinggal dulu nanti ke situ saja kalau menurut saya. Dan waktu yang 1 minggu itu saya kira waktu yang cukup lama. Mengingat teman-teman sudah mau kembali lagi ke tempat mereka masing-masing.
Sajau ame anak itu saya kira juga harus ada di bentuk partisipasi tentang ame anak atau nasab lain dulu juga harus ada menurut kami. Kami ini negara omong sombongnya adalah penerus. Di paling tidak kami juga merasa bukan hanya sekedar nama bapak atau ke anak. Tidak. Tapi memang ini ada tindakan nyatanya. Oleh karenanya dalam waktu 1 minggu ini besar harapan kami supaya ada jawaban terkait poin-poin yang kami usulkan. Saya kira mungkin itu saja. Ya, mungkin masukan yang paling penting dari sekian teman tadi. Kalau memang kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemda terkait dengan rapid test sama bantuan mahasiswa itu, oke lah kita terima dengan ketentuan tersebut. Tetapi perlu diketahui oleh Bapak pimpinan sendiri bahwasanya kita butuh sumbangan partisipasi dari Pemda maupun Bapak Bupati. Kita ini masih kuliah daring, kita masih kuliah. Mahasiswa yang ada di luar sana juga di rantauan mereka kuliah. Dan ketika kita membandingkan mahasiswa yang ada di sini sama mahasiswa yang ada di sana, itu lebih mahasiswa yang di luar sana itu lebih mudah kuliahnya. Itu mungkin kita minta partisipasi dari Pemda setempat agar sekiranya ada rasa peduli terhadap mahasiswa, khususnya yang ada di Manggarai Barat sendiri. Mungkin itu sudah tuntutan. Kalau memang kriterianya sudah ditentukan seperti itu, ya tidak apa-apa. Kita minta partisipasi dari Pemda setempat. Saya kira begitu ya. Ya, adik-adik. Ada sesuatu atau dari Pak Inspektorat. Nonton gue jangan Pak PJ larang ngomong. Nanti anak-anak bilang Pak PJ larang ngomong. Tidak ada ya, sudah. Ini sudah. Biar saya ini. Nonton gue jangan mimpi sama ini kok. Ayo siap dan larang. Ini Tombo Sikaya mengaku anak saya. Kebetulan yang berhadapan langsung dengan adik-adik ini kan saya OTP. Jadi yang pertama saya menyampaikan mohon maaf. Mungkin kelakuan saya atau anggota saya di lapangan tadi ada kesalahan atas nama mereka, saya minta mohon maaf. Kebetulan saya punya anak juga ada yang masih kuliah. Yang di Malang tadi coba angkat tangan ada. Oh iya. Di Umar, saya punya anak di ini berada. Sudah tamat. Satu di ITN pas yang di sudah kemarin itu ya pas dengan itu belum ambil ijazah. Satu di Kupang di hukum. Ya. Jadi memang selama ini tuntutannya hampir sama, tetapi ternyata ada kriterianya lagi ya. Sehingga dengan demikian atas nama pribadi dengan teman-teman di Satpol PP mohon maaf ya. Jadi mungkin ya perilaku kami di lapangan tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Seperti itulah situasi. Jadi terima kasih atas perhatian. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kasat. Begini adik-adik, saya sangat berterima kasih dengan kehadiran adik-adik ini. Ini kan gue jangan darah lagi deh langsung anak, karena bagi kami orang tua ini juga membutuhkan support. Bagi kami kan ini namanya support ya, untuk kami semakin jeli, kami semakin baik untuk pelayanan masyarakat. Jadi tingkatkan kekritisan ini untuk hal-hal lain juga, bukan hanya hal ini, termasuk untuk pembangunan Kabupaten Manggarai Barat ini. Silakan kalau ada ide-ide ini kan soal cara penyampaian, bisa dengan cara begini, bisa cara surat juga, tapi saya apresiasi teman-teman yang berani membuat sesuatu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Jadi nanti sama dengan Pak Kasat ya, atas nama pemerintah daerah saya sampaikan
ya semua tadi yang mungkin ada kata atau ada sikap kami juga dalam berinteraksi dengan teman-teman ada hal yang tidak berkenan, begitu juga dari teman-teman dari Polres. Ya ini risiko kita bertemu. Ya, risiko kita bertemu ini kan bisa kepanasan, bisa salah paham kan gitu. Tapi sangat berharga masukan dari adik-adik sekalian untuk forum ini. Saya tidak mengatakan bahwa ya saya harus begini, tapi masukan ini cukup bagus lah untuk kita pahami ke depannya. Saya kira itu salam nanti untuk teman-teman di bawah juga. Semoga sehat semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.